ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami mahasiswi UIN Bandung dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Kami di sini sangat begitu terharu dapat undangan dari Ibu Neneng Khadijah yang memang menyempatkan kami dalam undangannya khusus bisa bertemu dan bersilaturahim khususnya dengan Bapak Riza Ramli. Jujur kami sebagai generasi muda sangat muak sekali terhadap zaman sekarang, pemerintahan saat ini, karena memang sekarang sudah begitu sangat hancur sekali dari segala bidang. Tidak hanya sekedar bidang ekonomi, bahkan ideologi pun kami sudah rusak. Bahkan dalam hal kesehatan, pendidikan itu sudah tidak bisa diobrolkan lagi, memang sudah begitu adanya. Kami di sini dengan sadar diri, dengan hati yang teguh, kami memutuskan untuk mendukung Bapak Riza Ramli. Karena memang kalau kami sudah berdiskusi dengan Pak Syafril Sofyan juga terkait dengan bagaimana sepak terjang Pak Riza Ramli di pemerintahan, kebijakan Bapak, dan beberapa penyelamatan hebat Bapak untuk negeri ini itu tidak bisa hilang, Pak. Itu jadi karya terindah untuk kami. Maka dari itu kami mungkin memohon pada Allah juga semoga Bapak bisa betul-betul paruan untuk Indonesia. Begitu, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang memang akan kami sampaikan sebagai generasi muda. Saat ini memang Pak, jujur-jujuran perpolitikan ya begitu sangat luar biasa efeknya, apalagi untuk generasi muda. Tidak menutup kemungkinan teman-teman kami pun buta akan politik. Kami bersuara pun dibungkam, Pak. Terakhir teman saya yang di smackdown oleh polisi itu dan beberapa hal-hal lainnya yang membuat bukan kami takut, tapi kami lebih ke arah waspada diri karena memang saat ini ketika kami bersuara sangat begitu kejam dan sadis, Pak. Begitu. Kami ingin meminta arahannya bagaimana sebaiknya kami sebagai generasi muda untuk bisa sama-sama membersamai terutama langkah Pak Riza Ramli untuk Indonesia ke depannya. Kami harus berperannya seperti apa, Pak, agar kita bisa membangun negeri ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia ya, Lia dan kawan-kawan, generasi di bawah 26 tahun itu generasi milenial namanya. Generasi ini sangat idealis, masih sangat idealis. Saya bandingkan kalau di Amerika anak-anak 26 tahun apa sih yang paling penting buat mereka? Ternyata nomor satu kalau di Amerika Eropa setelah lulus bisa dapat kerjaan bagus apa enggak? Yang kedua setelah kerja 5 tahun bisa nyicil apartemen atau rumah enggak? Yang ketiga kalau sakit gimana? Karena sistem kapitalis Amerika ada 15% rakyatnya yang asuransi nggak punya sama sekali. Kalau sakit tuh ribuan dolar benar-benar aja. Nah, budaya di Amerika dan di Eropa, begitu anak lulus college, dia harus keluar dari rumah. Dia kata anak orang sedang lah atau lumayan gitu. Nggak boleh dia tinggal di rumah orang tuanya. Ya, harus berani mandiri. Jadi memang dia paling takut. Mandiri nggak ada kerjaan. Mandiri nggak bisa nyicil rumah. Mandiri kalau sakit gimana? Di dalam kultur Amerika dan Barat, kalau anaknya 26 tahun sakit, jangan mimpi orang tuanya yang bayarin gitu. Harus urus diri sendiri.
Jadi mereka sangat ingin pemimpin yang ngurusin 3 hal ini. Nah, di Indonesia ternyata beda. Prioritas anak milenial yang nomor 1 adalah nggak suka sama korupsi. Yang kedua, lingkungan hidup. Yang ketiga itu ketidakadilan sosial. Nanti saya jelaskan. Tapi soal yang tadi harus punya rumah sendiri atau kesehatan, itu nomor 6, 7, 8 anak milenial. Saya bingung kok bisa gitu. Ya ternyata memang beda. Anak-anak milenial kita kan masih tinggal di rumah orang tua. Nggak pusing soal makan biarpun sederhana. Nggak pusing soal rumah, ya kan? Masih tinggal di mertua atau orang tua indah. Yang ketiga, kalau sakit nggak mungkin lah ibu bapaknya diem, pasti cari jalan buat ngobatin gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa 3 isu itu di Indonesia malah prioritas nomor 6, 7, 8 gitu. Nah sekarang kita lihat prioritas yang pertama. Korupsi. Ternyata di kalangan teman-teman lihat ke bawah, dia itu sebel banget segala macam mesti nyogok gitu lah. Urusan KTP, urusan apa aja mesti nyogok. Istilahnya mereka benci banget dengan petty corruption, korupsi kecil-kecilan aparat di bawah. Yang kedua, nggak suka kok anak pejabat enak banget hidupnya gitu loh. Makanya di sini ada pelukis yang kasih saya hadiah tuh. Ya kan? Saya ingin jadi anak anggota DPR presiden. Mimpinya orang biasa. Nah, itu nggak suka anak-anak muda karena anak muda kan mereka sendiri harus kerja keras. Istilahnya buat beli pulsa aja kadang-kadang masih merengek sama ibunya atau masih kerja dulu. Hanya buat beli pulsa doang. Ya, jadi 1, mereka nggak suka dengan corruption. Baik kelakuan elit yang korup ini maupun petty corruption. Yang kedua soal lingkungan hidup. Karena mungkin hasil pendidikan dari 26 tahun lalu pentingnya lingkungan hidup. Nah, tapi saya ganti packagingnya. Bukan hanya soal iklim. Orang Indonesia mah naik 2-3 derajat, emang kumaha gitu loh, emang ada apa gitu kan, nggak penting. Jadi kita mesti ganti, yaitu climate injustice, ketidakadilan akibat iklim. Misalnya nebang hutang sembarangan, pasti ada ketidakadilan kan, rakyat biasa kebanjiran, rakyat biasa penyakitan, nggak benar ngurusin polusi, pasti rakyat biasa paru-parunya sakit, dan sebagainya. Jadi istilah memperjuangkan lingkungan itu kita istilahkan itu climate injustice, ketidakadilan iklim. Karena jelas ternyata kalau nggak beres ngurusin lingkungan hidup, yang kena tuh rakyat biasa, yang kena dampaknya rakyat biasa. Nah yang ketiga adalah ketidakadilan sosial. Tidak dalam pengertian konsep. Ketidakadilan secara sosiologis, secara ekonomi, dan lain-lain. Ternyata itu, misalnya contohnya, ada seorang bapak-bapak di penjara. Anak gadisnya diperkosa sama polisi yang penjara. Wah, itu anak muda marah benar. Kekerasan seksual, marah banget. Iya kan? Saya tadinya nggak mau menyinggung soal ini, karena ini kan hanya kasus-kasus. Masa kita orang, istilahnya orang akademik lah, satu kasus digedein gitu. Tapi ada yang kasih tahu saya, salah. This is just the tip of the iceberg. Ini hanya puncak es kasus ini. Ini bukan kasus. Ini adalah the tip of the iceberg. Yang nongol ke permukaan aja, di bawahnya itu banyak kalau kita melakukan penelitian.
Jadi saya minta adik-adik fokus sama 3 hal itu. Terus tambahin yang 3 tadi. Adik-adik perlu kerja. Walaupun saya kasih contoh, anak-anak saya waktu SMP sudah bilang, ada yang berani kawin harus keluar rumah loh. Kita ancam dari SMP tuh, ya kan? Berani kawin harus keluar rumah. Memang rata-rata habis kawin terus keluar rumah. Nah, saya di rumah sendiri karena almarhum udah meninggal kan. Lama-lama kita kesepian, Bu. Akhirnya kita bujukin anak saya yang salah satu. Kamu tinggal kasihan bapak dong, temenin bapak, ya kan? Nah, dia yang ingetin siapa dulu yang ngajarin kita sejak SMP berani kawin keluar rumah, ya kan? Dia udah kerja, udah punya rumah sendiri. Saya bilang kasihan saya lah. Bapak ini nggak konsisten. Saya bilang diralat. Saya bilang mohon maaf dah, waktu itu bapak belum bijaksana. Saya sekarang tinggal dengan anak saya yang nomor 2 yang punya cucu 2 orang, ya kan. Nah ini menurut saya sikap independen itu perlu. Ya, saya kepengen anak-anak Indonesia bisa kerja, ya. Sekali-kali minta tolong orang tua boleh, tapi pada dasarnya itu independen secara ekonomi. Apakah bisa kecapai? Tiasa pisan. Tapi harus berani out of the box. Harus berani tidak dengan cara yang biasa. Misalnya, saya contoh, waktu saya Menko tahun 2000, PLN sudah bangkrut. Modalnya minus 9 triliun. Direksinya datang, Pak, tolong suntik sama uang negara. Saya bilang, enak banget ya kamu ya. Waktu minjem jor-joran, begitu nggak mampu bayar, minta disuntik sama negara kayak hari-hari ini nih, BUMN. Saya bilang, saya setuju. Tapi semua dari kamu, saya panggil sekretaris saya si Dini, bikin pernyataan mengundurkan diri. Nggak ada yang mau. Enak aja. Udah minjem puluhan triliun, nggak mampu bayar, minta tolong pemerintah. Mending tukang becak kita angkat jadi dirut PLN. Paling ngutangnya beraninya cuma 2 miliar kali. Nggak puluhan triliun. Apa yang kami lakukan? Kita lakukan revaluasi aset BUMN. Karena banyak bangunan, tanah, generator dibangun, di buku itu masih nilai harga awal pembeliannya. Padahal harga kan udah naik, harga tanah udah naik, harga aset udah naik. Kita lakukan revaluasi aset. Aset PLN naik 50 triliun menjadi 214 triliun. Selisihnya kita masukin ke modal. Modal udah negatif, bangkrut, minus 9 triliun. Saya masukin sebagian, modal PLN 114 triliun. Jadi sehat. Sisanya kita pakai buat modal kerja. Belum pernah dalam sejarah Indonesia penyelamatan BUMN tanpa uang. Yang pernah lakukan itu namanya Rizal Ramli. Jadi kalau sehari ini saya lihat di koran, di TV, wah perlu uang segini nyelamatin, itu mah aduh cemen banget. Itu mah ilmu kuno begituan. Nah yang kedua, pada saat itu PLN banyak kasih proyek pembangunan ini swasta, generator swasta, pembangkit swasta. Ya, ternyata macet dan harganya itu kemahalan semua. Ya, sehingga utang PLN waktu itu 85 miliar dolar. Kalau digabung sama utang negara pada waktu itu 150, Indonesia itu udah payah banget. Saya pikir tadinya mau pakai lawyer, mau nuntut perusahaan swasta ini. Mereka kan KKN sama keluarga yang kuasa lah. Ya kan dikasih saham 50%. Anak yang kuasa.
ya. Tapi dengan syarat tarif listriknya harusnya waktu itu tarif listrik di Asia hanya sekitar 2,5 sen per kilowatt. Tapi minta supaya tarif swastanya listriknya itu kalau nggak 7 sen, 9 sen, 13 sen kayak Python. Nah, main sama anak pejabat kan. Anak pejabat ini lobby, pejabat takut. Dikasihlah, oke, beli dari perusahaan asing, harga listriknya 7 sen, 9 sen. Padahal di seluruh dunia hanya 2,5 sen. Nah, sehingga total utang PLN 85 miliar dolar. Saya pikir tadinya mau pakai lawyer, tapi kasus Indonesia begitu diajukan ke kasus pengadilan asing, kebanyakan dikalahkan. Waktu zaman di PLN Adi 1 ya, pakai Bang Buyung kan, kalahkan malah denda. Saya bingung gimana nyelesainnya. Saya minta tolong Bank Dunia, saya undang makan Direktur Asia dari Bank Dunia, Mark Bates. Saya bilang, kamu bantuin saya dong, renegosiasi nih. Ini kebangetan, harga listrik 2,5 sen, masa di-chart sama pemerintah Indonesia 9 sen, 13 sen. Si Mark bilang, Dr. Ramli, saya simpati banget sama kamu, saya seneng banget. Memang ini nggak benar, tapi saya nggak bisa bantu. Karena di belakang perusahaan-perusahaan asing ini ada bank-bank asing besar. Kalau gue bantu kamu, gue bisa dipecat jadi direktur bank dia. Kita cari akal gimana. Saya ingat, saya kan banyak teman di luar negeri, termasuk di kalangan wartawan-wartawan asing. Saya panggil teman saya, dia redaktur dari Wall Street Journal, koran berbahasa asing paling berpengaruh dalam bidang bisnis. Dia bilang, lu datang ke Indonesia, gue perlu minta tolong nih. Saya jelasin, di seluruh Asia tarif listrik ini 2,5 sen per kilowatt. Ini perusahaan-perusahaan asing, ya, nge-chart 7 sen, 9 sen, 13 sen, ada 27 perusahaan asing. Ini kan perampokan. Kalian negara barat ngajarin good governance, ngajarin pemerintahan yang bersih. Prakteknya kalian main semua sama yang kuasa. Saya kasih bahan-bahannya, ini buktinya nih. 9 sen kontraknya. Dia kaget, Rizal, I'm going to help you. Dia tulis artikel di halaman 1 Wall Street Journal, 3 hari berturut-turut. Perusahaan asing pemiliknya di luar negeri kaget. Mula-mula mau nuntut, tapi setelah dia liatin dia punya bukti kontraknya, baru jiper. Mereka takut bisa dipenjara gua. Karena mereka menyogok aparat pejabat di Indonesia atau keluarga pejabat. Itu ada undang-undangnya, undang-undang anti corruption. Di Eropa sama di Amerika bisa masuk penjara dia. Datanglah. Mungkin bergantian kali puluhan bule-bule Jepang pakai jas, dasi, rapi, ketemu Rizal Ramli yang gayanya gaya Einstein waktu itu, rambutnya awut-awutan. Sebarangan gitu. Ya, saya bilang, kamu ada 2 pilihan. Kamu turunkan tarifnya ke 2,5 sen atau 3 sen bahkan, nggak ada masalah. Kalau kamu nggak mau, gue ajukan ke pengadilan. Nah, dia takut udah masuk berita internasional kan. Akhirnya semuanya kecuali Python kita gagal. Tapi 26 yang lainnya setuju tanda tangani kontrak baru dengan tarif 3 sen. Adik-adik, kita selamatkan utang PLN turunin dari 85 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Ngehemat 50 miliar dolar. Adik-adik, ini contoh kalau kita out of the box cara mikirnya. Banyak hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Sama tahun 2000, saya diancam sama kreditor bank-bank di Eropa, terutama bank Jerman. Garuda nggak mampu bayar utangnya 1,8 miliar dolar. Mereka ancam, kalau Garuda nggak bayar,
macet kreditnya, pesawat Garuda yang terbang ke luar negeri, ke Singapura, kita disita di Singapura. Kemana aja kita sita. Ngancem. Salahnya ngancem Rizal Ramli. Dari sejak mahasiswa aja udah Badung punya. Iya kan? Jadi saya bilang, saya kirim staf ke sana, ke Frankfurt, ketemu banknya. Silahkan mau sita. Dr. Ramli justru menunggu kapan kalian mau sita. Karena dia udah siap-siap mau menuntut di pengadilan. Karena kalian pada saat jual pesawat, leasing pesawat kepada Garuda, di markup dinaikin 50%. Kalian terima untung, karena markup itu juga dibiayain oleh kredit. Kalian dapat bunga dari kredit markup. Itu namanya odious debt. Hutang nggak sah lah istilahnya itu. Iya kan? Satu, dia akan nuntut kalian nyogok keluarga pejabat di Indonesia dengan markup 50%. Kalian terima bunganya, ikut salahnya. Kalau dia ajukan di pengadilan, pasti saudara ada yang masuk penjara. Saya kan ngerti banget sistem hukum negara barat. Yang kedua, saham kalian sebagai perusahaan publik pasti jatuh. Yang ketiga, Dr. Ramli akan minta denda 4 kali lipat ini. Ya, sekitar 2 miliar dolar. Kalian mesti bayar. Dan dia yakin dia menang. Apa yang terjadi kayak tadi lagi? Belasan bankir asing, pakai jas dasi, rapi, ketemu Rizal Ramli dengan dandanan Einstein di Jakarta. Dia sok jago pula lagi. Dr. Ramli, kita datang ke Jakarta, kita mau bantu menyelamatkan Garuda. Saya bilang, mohon maaf, tolong dikoreksi. Saya yang mau bantu kamu supaya kamu nggak masuk penjara. Saya yang mau bantu kamu supaya kamu nggak kena denda. Saya yang mau bantu kamu supaya kamu saham nggak jatuh. Karena sekali direksinya masuk penjara, dia karirnya sebagai bankir berhenti. Cuma bisa dagang di McDonald doang tuh. Iya kan? Itu sistem barat itu kayak begitu. Kalau kita kan udah korupsi masih bisa jadi pejabat pula, bisa jadi komik. Kalau dalam negara barat nggak bisa, sekali penjara urusan begitu, dia nggak bisa dipercaya. Cuman bisa kerja jadi pegawai McDonald jam-jaman. Akhirnya mereka koreksi, yes Dr. Ramli, thank you, you are helping us. Nah itu bahasa yang benar dong, jangan dibalik. Dia tanya, what do you want? Saya bilang, tanpa markup Garuda tuh aman-aman aja, gak bakal bangkrut. Sama kan dengan kasus hari ini kan, Garuda mau dibangkrutin nih, karena utangnya banyak banget, karena membeli pesawat di markup juga sama lagi kan. Sejarah berulang. Nah, saya bilang, kalau tanpa markup, nggak ada masalah. Jadi saya minta kalian restructure utang Garuda, diperpanjang, termnya diperbaiki, supaya sustainable. Ini beres. Saya bilang, Dr. Ramli, kita setuju. Tapi kita ingin dapat full garanti. Jaminan penuh senilai kredit macetnya 1,8 miliar dolar. Saya bilang, mohon maaf, kamu tuh ngomong sama siapa? Kita ini, boleh sombong dikit dong ya, Dek. Kita ini pakar ekonomi paling top di Indonesia. Lo bercanda apa? Saya katakan, jika pemerintah Indonesia punya uang untuk garansi 1,8 miliar dolar, we don't need you. Aku nggak butuh kamu. Aku telepon bankir di Tokyo, di Hong Kong, beres nih urusan. Akhirnya dia nyerah. Dr. Ramli yang penting ada garansi sedikit aja. Masih ngayo.
Oke, saya setuju kasih token garansi ecek-ecek, hanya 100 juta dolar dari total loan 1,8. Ya, biasanya garantinya tuh 20% lebih, ya kan. Yang kedua, saya nggak mau langsung dari Departemen Keuangan, karena kalau ada apa-apa, Departemen Keuangan Indonesia bisa dinyatakan default. Saya indirect garanti. Saya kasih garansi kepada Bank Mandiri 100 juta dolar, 100 juta dolar dikasih sama Bank. Selesai itu Garuda. Itu tahun 2000. Tahun 2015, 2 bulan sebelum saya dilantik jadi Menko-nya Jokowi, dia panggil saya ke istana, Mas Rizal, saya minta Mas Rizal evaluasi semua menteri dalam bidang ekonomi. Saya nggak mau, saya nggak enak. Dia ngotot, Mas Rizal mah orangnya ngerti, pasti tahu semua kinerja. Akhirnya kita evaluasi satu-satu. Memang beberapa kemudian ada yang diganti. Yang kedua, kira-kira masalah kita apa nih, Mas Rizal, yang penting? Ada 2 yang penting. 1, PLN ini bisa bangkrut lagi. Karena proyeknya kebanyakan 35.000 megawatt. Sebetulnya 18.000 megawatt aja cukup. Ini karena jor-joran mau proyek, dipaksain 35.000 megawatt. Nanti kalau jadi, PLN harus nambah rugi sekitar 1,3 miliar dolar, hampir 1,7 triliun setiap tahun. Buat subsidi. Jadi Mas Rizal gimana? Ya kita harus stop, mundurin ini. Cukup ke 18.000 megawatt. Nah yang kedua, saya nggak kepengen, saya masuk jadi menteri lagi, aku kembali mesti ngurusin Garuda lagi. Karena sama lagi masalahnya, markup pembelian pesawat asal-asalan yang bikin rugi. Ini Garuda bisa bangkrut. Jokowi terserah Mas Rizal deh gimana. Ya, makanya begitu saya dilantik, saya minta supaya PLN proyek megawatt itu diturunin dari 35.000 ke 18.000 supaya PLN-nya nggak rugi. Yang kedua, hentikan pembelian pesawat jarak jauh yang mahal dari Garuda. Saya cerita ini buat kasih adik-adik milenial. Masalah itu justru kesempatan buat kita berprestasi. Jadi jangan pernah sedih gitu. Saya 6 tahun nggak punya ibu, 8 tahun nggak punya bapak. Kalau saya cuma sedih aja, waduh aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, orang tua nggak ada, nenek juga nggak punya uang. Hari ini kita jadi apa? Jadi bubur gitu. Tapi kepahitan itu kita ubah jadi motivasi. Kepahitan itu kita pakai jadi supaya kreatif, akalnya gimana gitu loh. Saya masuk ITB, diterima di ITB. Mau bayar uang kuliah 1 semester, nggak punya uang. Saya balik ke Jakarta, saya kerja di mandor percetakan di Kebayoran. Iya kan? 6 bulan saya nggak ikut kuliah. Kita kerja sibuk jadi mandor. Punya uang 6 bulan, baru ke Bandung. Ikut kuliah udah ketinggalan 1 semester. Tapi punya uang, punya kuliah, punya uang buat, waktu itu kan makanan murah lah. Punya uang buat hampir 8 bulan. Ya, tinggal di situ tuh. Lebak Budi situ tuh. Di belakang ITB. Nah, tapi setelah 8 bulan, kita nggak punya uang. Mau makan aja nggak bisa. Masa terus nebeng sama teman-teman? Akibatnya kita kepaksa. Gimana? Masa kita kalah? Masa kita nggak bisa selesaiin masalah itu? Saya ingat, saya bahasa Inggris saya bagus. Belajar sendiri otodidak. Akhirnya saya kerja jadi penerjemah. Ya, gimana cara masarinnya? Itu kan ada tukang-tukang ketik di depan Unpad tuh. Gue datangin 2, gue Bang, Kang, pasangin nih pamfletnya. Kalau ada yang perlu terjemahin, hubungin kita ya gitu loh.
Ternyata mula-mula susah, satu halaman itu bisa 2 jam. Makin lama makin cepat. Sehingga kita cukup kerja hari Jumat sore, habis maghrib, sampai Sabtu menjelang maghrib. Tapi saya perlu asisten. Saya cari anak ITB sama-sama miskin sama kita. Jadi tukang ketiknya. Kita bacain aja tuh terjemahannya. Dia tukang ketik. Cepat, cuma 10 menit. Nah, kerja 24 jam aja. Punya uang buat kuliah, buat pacaran, itu yang penting. Buat jadi aktivis, dan sebagainya. Nah, habis itu, setahun kemudian, ternyata di Bandung belum ada sekolah internasional. Banyak orang asing yang harus kerja di sini. Akhirnya saya organisir tutoring, ya, ngajarin anak-anak asing SMP, SMA. Tapi bahannya dari University of Nebraska, bahan ujiannya dari Nebraska, tugas kita kuliahin mereka. Cuma 5 orang, 6 orang. Iya kan? Wah, zaman itu duitnya gede banget. Dibayarnya dalam dolar. Iya kan? Akhirnya kita malah happy-happy aja. Malah makin lama ada duit makin badung. Ya nggak ada. Nah, saya kasih contoh gini. Jangan kita gampang menyerah. Kalau kita lagi sulit, kadang-kadang kan kita hanya bersyukur kalau kita berhasil. Kita beruntung, terima kasih Tuhan. Salah. Nggak cukup hanya ketika kita berhasil. Justru ketika kita gagal, kita bilang, Alhamdulillah Tuhan. Tuhan uji saya. Buat jadi lebih kuat. Buat lebih tangguh. Buat lebih ini. Ya. Jadi, kamu gunakan kepahitan itu untuk motivasi. Bisa kok. Anak-anak muda Indonesia pinter-pinter. Ya, banyak yang hebat-hebat. Saya sendiri nyekolahin anak-anak muda Indonesia yang pinter. Modal rekomendasi Rizal Ramli aja sekolahnya. Tapi memang anak-anaknya pinter, bahasa asingnya pinter. Modal rekomendasi saya cariin beasiswanya. Total 27 orang seluruh Indonesia. Ada anak perempuan, keluarganya meninggal semua gara-gara tsunami. Saya kirimin sekolah hukum di Inggris S2. Sekarang dosen di Sakwala ya. Banyak lagi yang lain. Saya mau setiap tahun kita kirim tahun pertama 50.000 anak Indonesia buat sekolah ke luar negeri. Jadi yang sekolah ke luar negeri itu bukan hanya anak pejabat atau anak orang kaya. Di sana kerjanya naik mobil mewah, pegaul sesama anak Indonesia, bahasa Inggris saja nggak nambah-nambah gitu. Setiap tahun PNS masih naik gaji lagi. Selama ini kan Zaman Gus Dur, Ibu ingat nggak? Kita naikin gaji PNS, ABRI, sama sipil 125% dalam 21 bulan. Saya diprotes. Uangnya dari mana atau apa, tapi kita kerjain aja. Karena ibu-ibu PNS yang jujur pasti nggak punya uang. Begitu punya uang dia belanjain. Habis itu kan sektor retail langsung hidup. Ekonominya hidup. Dibalik logikanya gitu. Nah, Jepang itu dulu sangat ketinggalan dibandingkan negara barat. Ada kaisar namanya Kaisar Meiji tahun 1800-an. Dia kirimin anak muda Jepang belajar angkatan laut di negara yang angkatan lautnya paling bagus di dunia, yaitu di British Navy, angkatan laut Inggris. Dia kirim anak-anak muda Jepang untuk belajar angkatan darat paling hebat di dunia, yaitu di Prussia, Jerman, dan sebagainya. Pulang-pulang mereka jadi pembaharu, sehingga Jepang bisa maju
Tahun 1903 Jepang ngalahin Rusia di Vladivostok. Padahal orang Rusia kan sama Jepang itu kan si KT ini dia lihat ke bawah begini doang. Bisa ngalahin Rusia, bisa ngalahin kulit putih pertama kali orang Asia. Jepang. Akibat pendidikan. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri di Malaysia, apa yang dia lakukan? Dia kirim 30.000 anak Malaysia sekolah di Jepang, di Eropa, sama di Amerika. Yang penting kamu pintar. Yang dikirim itu anak-anak desa, anak-anak kampung. Sekolah 5 tahun di Eropa, di luar negeri, pulang rasa percaya dirinya tinggi. Dimasukin ke BUMN Malaysia. Akhirnya BUMN Malaysia maju. Waktu Deng Xiaoping berkuasa di Cina tahun 1080-an, saya berapa kali ke Cina sebelum reformasi itu, aduh miskinnya, jalan utamanya itu jorok, hotelnya jorok, orang cuman kerjanya puluhan ribu naik sepeda. Ya, tapi setiap 5 tahun berubah terus sampai hari ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping? Dia kirimin 100.000 anak Cina sekolah di luar negeri. Begitu mereka selesai, mereka kebanyakan nggak mau pulang. Namanya orang Cina, pulang ke Cina kan nggak ada cuannya gitu loh. Pada kerja di Eropa, di Amerika, kerja 10 tahun, 15 tahun. Sebagian pulang, 30% pulang. Tapi begitu ekonomi Cina dari biasanya gembel $50, setiap tahun naik 13%, kesempatan tuh luar biasa banyaknya. Jadi yang pintar-pintar yang kerja di luar pada pulang semua. Ubah Cina. Hari ini kebanyakan yang sekolah di luar negeri, kalau nggak anak pejabat, anak orang bisnis. Yang cuman senang-senang doang di situ. Saya pengen nanti tahun pertama Pak, kita kirimin 50.000 ya, anak-anak keluarga biasa. Yang penting lulus tes, bahasa asingnya bagus. Sekolah di sana 5 tahun. Ya. Setiap tahun kita kirim, kalau pulang mereka jadi engine, jadi motor dari perubahan Indonesia. Ya. Kultur yang tua-tua yang bejat ini udah waktunya diganti nih. Terima kasih.